Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 6 Tandri Abeng yang solih-solihah, bagaimana kabarnya? Semoga Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita dari segala mara bahaya, melindungi kita dari segala penyakit termasuk COVID. Amin. Alhamdulillah, kali ini Bisamsi akan mengajak teman-teman untuk belajar. Insya Allah kita akan belajar mengenal bagaimana perkembangbiakan tumbuhan, terutama pada tanaman jagung. Kemudian teman-teman juga akan belajar mengenai bagaimana menentukan ide pokok paragraf, bagaimana membuat simpulan sebuah paragraf, dan kita akan mengenal negara-negara tetangga yang ada di Asia Tenggara. Teman-teman juga akan diajak untuk membuat patung dari bahan yang sederhana. Ya, sebelum kita mulai belajar, mari kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan teman-teman perhatikan. Di situ ada gambar. Apa ya yang mereka lakukan? Andaikan mereka itu umat Islam, seorang Muslim, adakah yang salah dengan mereka? Iya, betul teman-teman. Kita sebagai seorang Muslim, terutama Muslimah, seorang wanita itu harus menutup aurat. Ada yang lain? Iya. Ketika kita seorang Muslim, kita akan makan dengan tangan kanan, karena itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Itu beberapa hal yang salah dari gambar tersebut ya teman-teman ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang salah, janganlah itu kita contoh, jangan kita tiru. Tapi kita harus bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Ya. Ada yang bisa teman-teman ambil dari gambar itu yang bisa kita contoh? Iya. Dari gambar tersebut kita bisa tahu bahwa kita sebagai umat Islam itu dianjurkan untuk berbagi. Di Al-Quran banyak sekali surat ayat yang menyuruh kita, yang menganjurkan kita untuk berbagi. Salah satunya di Quran surat Al-Balad ya, insya Allah teman-teman sudah banyak yang hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dzi masghobah. Yang artinya, tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan. Jadi kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk berbagi. Selain itu merupakan perintah Allah dalam kehidupan bernegara sendiri, berbagi adalah merupakan salah satu contoh penerapan dari sila-sila Pancasila. Kira-kira sila yang keberapa teman-teman? Ada yang tahu? Iya, betul. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Jadi ketika kita melihat sebuah tindakan, sebuah sikap, kita harus pandai, sekali lagi kita harus pandai memilih dan memilah. Mana yang harus kita contoh dan mana yang harus kita tinggalkan. Sebagai umat Islam kita harus menjalankan apa yang sesuai dengan yang diperintahkan Al-Quran dan tentunya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Ya, teman-teman tahu ya ini ya, ini adalah sebuah makanan yang merupakan olahan dari tanaman jagung. Dari yang awalnya dari tanaman jagung. Jadi kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Sebagaimana tadi, jagung itu akan bermanfaat, kita bisa ambil manfaatnya dari buahnya. Contohnya dibikin popcorn atau mungkin dibikin nasi jagung, dibikin sayur
yang jagung masih muda itu ya bisa dibikin sayur, bisa juga dibikin bakwan. Jadi dari buah jagung saja itu banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Belum lagi nanti dari pohonnya sendiri itu baru buah jagung. Jadi tanaman sendiri itu banyak sekali manfaatnya, terutama bagi manusia. Nanti teman-teman cari tahu sendiri ya, apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Tidak hanya bagi manusia, tetapi bagi makhluk yang lain juga. Ya. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana perkembangbiakan jagung. Jadi kita harus tahu gimana ya seorang petani itu bisa memanen jagung. Berapa lama waktu yang dibutuhkan petani untuk menanam sampai nanti petani ini panen. Ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi dari sebuah biji jagung yang ditanam nanti dalam 3 atau 4 hari itu akan tumbuh, akan terlihat di permukaan tanah. Kemudian semakin lama dia akan tumbuh semakin besar dan semakin tinggi sampai akhirnya tumbuh yang namanya bunga jagung. Bunga jagung ini pada ujung-ujung yang bagian atas ya, di sini itu ada nanti serbuk sari yang karena tertiup angin, ada angin, sebagian serbuk sari ini jatuh di kepala putik tanaman jagung yang lain. Dan inilah yang nantinya akan membuat jagung itu semakin tumbuh menjadi sebuah jagung. Inilah nanti yang namanya proses penyerbukan. Jadi proses penyerbukan ini adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian setelah terjadi penyerbukan inilah nanti akan terjadi proses pembuahan. Setelah proses pembuahan terjadi, pembuahan itu yaitu peleburan. Leburnya serbuk sari ke dalam kepala putik, kemudian membentuk zigot. Zigot kemudian akan nanti membentuk lembaga membentuk bakal biji menjadi biji dan bakal buah, dan akhirnya menjadi buah yang semakin lama semakin besar. Dan Pak petani setelah 3,5 bulan bisa memanen jagungnya. Dan perkembangan jagung inilah yang dinamakan perkembangbiakan generatif karena ada proses penyerbukan di situ. Ya. Yang penting juga perlu kita ketahui bahwa tadi terjadinya proses penyerbukan pada jagung itu terjadi karena adanya bantuan angin, teman-teman. Ya. Angin sebagai salah satu makhluk Allah ternyata berperan penting dalam proses terbentuknya sebuah jagung, membantu proses penyerbukan tanaman jagung. Jadi setiap makhluk Allah diciptakan itu pasti ada manfaatnya. Sama seperti sekarang ini ketika Allah menguji kita dengan virus COVID, tentunya bagi orang beriman itu akan semakin menambah keimanan kita, kita semakin percaya kepada Allah, kita akan semakin mengambil hikmah, kita akan semakin banyak mengambil ilmu dari virus COVID tersebut. Ya, ternyata proses penyerbukan itu terjadi tidak lepas dari adanya bunga. Jadi ketika tumbuhan itu mempunyai bunga, ada kemungkinan terjadi proses penyerbukan. Yuk kita kenal bagian-bagian bunga ya. Iya. Bunga yang lengkap itu akan terdiri dari ada tangkai bunga, kemudian kelopak, mahkota, ada putik yang terdiri dari kepala putik dan tangkai putik, kemudian benang sarinya ada kepala sari dan tangkai sari. Kemudian yang di dalamnya tadi ada bakal biji. Itu bagian-bagian dari bunga yang membantu terjadinya proses penyerbukan. Ini tadi ya, proses perkembangbiakan yang terjadi pada tanaman, seperti tadi pada tanaman jagung itu terjadi penyerbukan, kemudian terjadi pembuahan menghasilkan zigot menjadi lembaga menjadi bakal biji, kemudian menjadi biji, baru menjadi bakal buah, dan akhirnya menjadi buah yang semakin lama akan semakin besar dan akhirnya nanti siap dipanen. Iya.
ternyata fungsi bunga itu tidak hanya untuk membantu penyerbukan saja, teman-teman. Ternyata, teman-teman tahu ya ini bunga apa? Kalau di Indonesia, ini namanya bunga sepatu. Tapi kalau di negara lain, di Malaysia itu kita mengenalnya dikenal dengan nama bunga raya. Jadi selain membantu penyerbukan, ternyata bunga ini pun dimanfaatkan. Kalau di Indonesia ini dimanfaatkan sebagai pewarna. Kemudian, tahu ini kembang apa? Ini bunga kamboja. Kalau di Indonesia itu digunakannya sebagai perlengkapan tari di Bali. Jadi kalau teman-teman ke Bali, itu nanti akan banyak melihat orang-orang yang mengenakan bunga kamboja ya. Akan tetapi ketika di Laos dijadikan dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Jadi bunga-bunga yang indah ini, Allah yang maha indah ya, menciptakan bunga dengan berbagai ragam bentuk, berbagai ragam warna. Itu ternyata tidak hanya hidup di satu negara, seperti tadi bunga sepatu. Dia hidup di Indonesia, tetapi juga hidup di Malaysia. Bunga kamboja bisa hidup di Indonesia, tetapi juga bisa hidup di Laos. Kenapa seperti itu, teman-teman? Karena antara Indonesia, Malaysia, dan Laos itu mempunyai kondisi geografis yang hampir sama. Dan tidak hanya 3 negara ini aja yang memiliki kondisi geografis yang hampir sama, tetapi ada beberapa negara yang mereka berada di Asia Tenggara, itu kondisi geografisnya hampir sama, termasuk budayanya juga mempunyai kemiripan. Jadi ada berapa negara, nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri berapa negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Karena kesamaan tadi, kesamaan geografis, kesamaan budaya, mereka negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini kemudian tergabung dalam sebuah organisasi yang namanya ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Jadi sebagaimana kalau teman-teman hidup itu pastinya punya tetangga. Sama dengan Indonesia. Indonesia itu sebuah negara juga punya tetangga yang berada di salah satu kawasan, yaitu Asia Tenggara. Ya, ASEAN pada awalnya itu berdiri dengan ditandatanganinya deklarasi Bangkok oleh 5 tokoh dari 5 negara, yaitu dari Indonesia Adam Malik, Malaysia Tun Abdul Razak, Thailand Tanat Koman, Singapura S. Rajaratnam, Filipina Narcisco Ramos. Jadi nanti teman-teman mudah untuk menghafalnya ya. Indonesia A. Adam Malik, begitu dan seterusnya. Jadi dari 5 tokoh negara ini pada tanggal berapa teman-teman berdirinya ASEAN? Tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi Bangkok. Jadi di Bangkok ditandatanganinya deklarasi tersebut, terbentuklah ASEAN. Awalnya anggotanya 5 negara, kemudian seiring dengan perjalanan waktu beberapa negara yang ada di Asia Tenggara ikut bergabung dalam ASEAN. Brunei Darussalam bergabungnya pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung bersamaan di tanggal 23 Juli 1997. Dan negara ke-10 yang bergabung yaitu Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Ya, ini logo ASEAN, teman-teman. Jadi di situ ada beberapa warna, itu mempunyai arti termasuk beberapa bentuk ya. Iya. Arti dari lingkaran itu melambangkan kesatuan. Kemudian warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Warna merah melambangkan keberanian dan dinamika. Kemudian warna kuning melambangkan kemakmuran. Kemudian di sini ada 10 ikat padi
di situ melambangkan 10 negara ASEAN. Di samping itu juga melambangkan harapan dari para tokoh pendiri ASEAN agar terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Ya, ini sedikit tentang negara-negara ASEAN ya teman-teman. Jadi meskipun tadi negara-negara di Asia Tenggara itu mempunyai kondisi geografis yang sama, memiliki kemiripan budaya, akan tetapi setiap negara itu mempunyai ciri khas, setiap negara mempunyai budaya yang unik, diantaranya Brunei Darussalam. Salah satu yang unik di negara Brunei yaitu adanya kampung Anyer. Ini adalah pedesaan terapung ya. Kemudian kalau di Malaysia ada patung Dewa Murungga. Patung ini termasuk yang populer di luar India ya. Kemudian kalau di Filipina ada yang namanya tarian tinikling. Kalau di Myanmar pakaian tradisionalnya ya long yi itu hampir sama dengan sarung kalau di Indonesia. Ini tidak hanya dikenakan orang-orang dewasa saja, tetapi anak-anak juga mengenakannya. Kemudian kalau di Thailand, Thailand ini dikenal dengan Pratot Thai dalam bahasa Thai karena satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah terjajah, yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa, itu adalah Thailand. Ya, itu beberapa ciri khas dari negara-negara di Asia Tenggara. Nanti untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya, teman-teman bisa mencari sendiri. Apa ya yang ada di Brunei Darussalam? Apa ya yang ada di Malaysia? Penduduknya bagaimana? Kemudian di situ upacara keagamaannya bagaimana? Teman-teman bisa cari tahu sendiri, kemudian bisa membandingkan ciri khas apa yang ada di negara tersebut. Iya. Sebagaimana tadi tanaman ya, tanaman itu ada yang dimanfaatkan buahnya, kemudian ada yang dimanfaatkan bunganya, ada juga yang dimanfaatkan kayunya. Ternyata selain sebagai untuk hiasan, untuk konsumsi makanan, ada manfaat lain dari sebuah tanaman, misalkan dari ini. Bawang merah, yuk kita baca dulu. Bawang merah terbukti membawa banyak kebaikan bagi tubuh, mulai dari menyehatkan jantung, menurunkan berat badan, hingga mencegah kanker. Pasalnya, bahan makanan berjenis umbi akar ini mengandung antibakteri dan antiseptik yang bagus untuk kesehatan tubuh manusia. Ya, di sini mari kita belajar bagaimana mencari ide pokok dan membuat simbolan dari paragraf tersebut. Gimana? Ada yang sudah tahu bagaimana mencari ide pokok paragraf? Iya. Tentunya ketika kita ingin mencari tahu ide pokok sebuah paragraf, kita harus membacanya dengan teliti. Kita harus baca semuanya sampai tuntas. Kita tidak bisa membacanya terpenggal-penggal, itu nggak bisa. Jadi satu paragraf kita baca utuh, kemudian kita cari kalimat utamanya. Jadi ide pokok paragraf itu letaknya di kalimat utama. Kalimat utama bukan kalimat pertama ya. Kalimat utama adalah kalimat yang dijelaskan oleh kalimat yang lain. Itu ciri-cirinya kalimat utama. Dan ide pokok paragraf ini adalah merupakan inti atau apa sih yang dibahas di paragraf itu. Nah, itu yang dinamakan ide pokok paragraf. Dari paragraf tersebut, dari paragraf ini, apa ya ide pokoknya? Ya, ide pokoknya adalah manfaat bawang merah. Kemudian, simpulan apa yang bisa didapat? Simpulan ini, dia hampir sama dengan ide pokok paragraf. Bahasan apa atau inti apa yang dibahas dalam paragraf tersebut, akan tetapi diuraikan dalam kalimat yang lebih panjang. Jadi, menggunakan kalimatnya kita sendiri. Kita bisa membuat simpulan dari paragraf tersebut. Bawang merah memiliki kebaikan untuk kesehatan tubuh manusia. Nanti teman-teman bisa cari contoh yang lain ya,
cari sebuah paragraf, kemudian tentukan ide pokoknya dan buat simpulannya. Iya, sebagaimana tadi sudah disampaikan, kayu itu juga bisa dijadikan apa? Selain bunga, buah, tanaman yang bisa dimanfaatkan itu adalah kayunya. Salah satu kegunaan kayu adalah untuk membuat patung. Jadi patung ini bisa dibuat dari berbagai bahan ya. Ada yang dari kayu, ada yang dari tanah liat, bahkan dari plastisin ya. Jadi ini contohnya ya yang dibuat dari tanah liat. Bagus ya teman-teman ya. Kira-kira teman-teman bisa enggak ya bikin seperti itu? Pasti bisa. Kalau teman-teman giat berlatih, ya, insya Allah bisa membuat patung yang sebagus itu. Dan kali ini Bu Samsi akan mengajak teman-teman untuk bikin patungnya belum dari kayu atau tanah liat, akan tetapi dari plastiksin. Sebelumnya berarti kita bikin plastisinnya dulu ya. Pasti udah pernah mencoba ya. Ya, silahkan nanti teman-teman siapkan tepungnya. Tepung terigu ya, kemudian ada garam. Di sini pakai minyak sedikit. Ada pewarna juga dan air panas. Langkahnya, jadi teman-teman nanti campur tepung, garam, kemudian minyak, dicampur terlebih dahulu. Setelah itu tuangkan air, lalu diremas-remas hingga membentuk adonan yang seperti ini. Kemudian silakan teman-teman bagi menjadi beberapa warna yang teman-teman inginkan. Nah, setelah itu teman-teman bisa untuk airnya nanti jadi sedikit demi sedikit gitu ya teman-teman, biar tidak terlalu encer, biar tidak terlalu lembut gitu itunya adonan plastisinnya. Nanti setelah terbentuk beberapa warna, kemudian teman-teman bisa berkreasi, terserah mau membuat bentuk apa, misalkan nih membuat jagung atau membuat tanaman apa, silahkan teman-teman mencoba di rumah. Ya. Kemudian ketika teman-teman membuat plastisin, kemudian membentuk menjadi sebuah patung sederhana, pastinya perlu relaksasi, perlu istirahat juga. Jadi silahkan teman-teman, untuk kita bisa sehat itu tidak hanya butuh makanan yang bergizi, tidak hanya butuh udara yang sehat, tetapi kita juga perlu olahraga. Ya, silakan nanti teman-teman bisa mencoba berbagai gerak ya. Jadi ada yang namanya gerak lokomotor, ada gerak non lokomotor, dan ada gerak manipulatif. Gerak lokomotor yaitu gerak yang berpindah tempat. Kalau non lokomotor berarti tidak berpindah tempat seperti ini, hanya menggelengkan kepala, itu kan tidak berpindah tempat. Kemudian kalau gerak manipulatif, gerak yang disertai dengan alat bantu, misalkan bola. Ya. Kemudian kombinasi dari gerak ketiga tersebut itu yang nantinya menjadikan gerak kombinasi. Tapi insya Allah teman-teman sudah melakukan semua jenis gerak tersebut ya. Iya. Jadi sekali lagi, tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya sebagai sumber makanan, akan tetapi sebagai penghasil oksigen juga, karena tumbuhan ini dalam proses fotosintesis menghasilkan oksigen yang itu membuat udara semakin sehat ya. Dan selain itu, ternyata tanaman-tanaman itu bisa juga dijadikan sebagai obat yang menyehatkan tubuh. Ya, silakan perhatikan teman-teman. Ini jagung ya, pasti banyak di sekitar teman-teman. Kemudian
Ini juga pisang. Kalau yang di awal tadi sudah disampaikan tentang perkembangbiakan generatif, jagung tadi kan melalui penyerbukan ya, perkembangbiakannya generatif. Kira-kira sama nggak ya antara jagung dengan pisang? Jagung punya bunga, pisang punya bunga enggak? Punya. Sekarang perkembangbiakannya sama enggak? Iya, nanti teman-teman cari tahu sendiri ya. Kemudian bagaimana dengan tanaman-tanaman yang ini? Kira-kira mereka butuh bunga enggak untuk berkembang biak? Ya, nanti itu tugas teman-teman ya untuk mencari tahu. Silahkan dari sumber manapun, boleh baca buku, boleh dari artikel-artikel. Silakan nanti dicari tahu sendiri. Ya, karena tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan. Tumbuhan adalah sumber kehidupan, makanya sudah layaknya menjadi kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Dengan merawat tanaman, salah satunya dengan menyirami tanaman. Tidak hanya itu bentuk syukur saja tidak, tetapi menyiram tanaman itu termasuk juga nanti kembalinya ke pengamalan sila-sila Pancasila. Ya, alhamdulillah kita tadi sudah belajar banyak ya. Insya Allah dari segala tadi yang sudah disampaikan semoga bermanfaat. Sekali lagi materi-materi yang disampaikan Bu Samsi itu hanyalah sedikit. Teman-teman akan bisa semakin banyak menggali informasi ketika teman-teman mau membaca, mau mencari tahu. Ya, selamat belajar. Dari Bu Samsi dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.